Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, mari kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, seraya memanjatkan salawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah kesempatan, baginda Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Perbuatan apa yang utama yang bisa aku lakukan? Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi ayyul a'mali ahabbu ilallah. Lalu Rasulullah menjawab, al-imanu billah wassalatu ala waqtiha. Iman kepada Allah dan salat pada waktunya. Di kesempatan lain datang sahabat yang berbeda bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Ayyul a'mali afdol? Perbuatan terbaik apa yang bisa aku lakukan? Rasulullah menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Di kesempatan yang berbeda, datang lagi pertanyaan yang sama dari sahabat yang berbeda dan Rasulullah menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Rasulullah menjawab, amal yang utama adalah al-jihad fi sabilillah. Hal ini juga pernah terjadi pada seorang sahabat senior, Abdullah ibnu Abbas. Ketika datang kepada beliau seseorang bertanya, "Ya Ibnal Abbas, hal lil qatili min taubatin?" Apakah orang yang membunuh itu bisa diterima taubatnya? Setelah melihat sang penanya, Ibnu Abbas dengan tegas menjawab, la bal finnar. Tidak, orang yang membunuh akan berada di neraka. Tidak lama setelah peristiwa itu, datang sahabat lain bertanya kepada Ibnu Abbas dengan pertanyaan yang sama. Hal lil qatili min taubatin? Adakah taubat diterima bagi seorang pembunuh? Kembali melihat sang penanya, Ibnu Abbas menjawab, na'am. Ya, ada. Apakah engkau memiliki seorang ibu? Ya, saya memiliki seorang ibu. Kembali kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu.
seorang mufti Betawi yang saat itu sering dimintai fatwanya oleh masyarakat Betawi yang tinggal di daerah Kebayoran, Muallim Syafi Hazami, dalam sebuah wawancara pernah ditanya, apa hukum bunga bank? Lalu Muallim menjawab, bagi saya menghukumi bunga bank itu haram. Tetapi bagi saudara-saudara yang masih bekerja di perusahaan dan belum bisa meninggalkan, maka silakan memilih pendapat yang mengatakan syubhat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 riwayat yang kami sampaikan tidak sedang menceritakan yang ditanya sedang lupa jawabannya, atau Rasulullah berubah pertanyaannya, Ibnu Abbas sedang pelintan. Tidak begitu keadaannya. Apa yang kami sampaikan, riwayat yang kami sampaikan adalah bukti bahwa agama Islam yang Allah turunkan kepada kita, sebagaimana Allah telah memilih kita sebagai umat Muhammadiyah, umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syariatnya di dalamnya tidak ada kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menginginkan kesulitan dalam beragama. Maka ada banyak hikmah dalam riwayat yang baru saja kami sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat pertama, melihat sahabat yang bertanya sering lalai dalam sholatnya, maka yang dijawab, amal yang paling utama adalah as-salatu ala waqtiha. Sahabat kedua yang bertanya, hubungannya dengan orang tuanya tidak baik, maka dijawab oleh Rasulullah, yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan sahabat yang ketiga yang bertanya kepada Rasulullah, dilihat dan dinilai oleh Rasulullah, sahabat ini jarang mengikuti jihad bersama Rasulullah. Begitu halnya Ibnu Abbas. Orang pertama datang dengan penuh rasa amarah. Dalam wajahnya tersimpan rasa dendam. Seandainya Ibnu Abbas mengatakan ya, boleh, akan diterima taubatnya, maka akan terjadi pembunuhan selanjutnya. Berbeda dengan orang yang kedua datang dengan penuh rasa penyesalan. Ulama-ulama dalam buku-buku Tarikhut Tasyri', sejarah perundang-undangan agama Islam, menyebutkan salah satu karakteristik agama kita adalah adamul haraj, tidak adanya kesulitan. Rasulullah setiap kali dihadapkan oleh 2 pertanyaan, 2 pilihan, selalu memilih dengan pilihan yang paling mudah, malam yakun itsman, selama pilihan itu tidak mengandung dosa. Begitu halnya ketika Rasulullah mengingatkan kepada kita, bu'istu bil hanafiyatis samha. Aku diutus, kata Rasulullah, bil hanafiyah, dengan ajaran yang mengajarkan untuk selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi juga diiringi dengan sifat samhah, toleran. Tidak ada tidak ada kesulitan dalam menjalankan agama. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, sehingga agama Islam terlihat rahmatan lil alamin. Hikmah kedua yang bisa kita ambil dari riwayat tersebut adalah bahwa boleh jadi hukum syariat agama Islam berbeda penerapannya antara fulan si A dengan si B, karena berbeda konteks, berbeda kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi geografi, dan seterusnya. Bukankah Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang imam mujtahid, memiliki qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Ibnu Abbas ketika melihat orang yang berbeda, ia memberikan produk hukum yang berbeda. Dalam agama ada rukhas asy-syar'iyyah, tindakan-tindakan yang Allah berikan sebagai dispensasi dalam bersyariat. Orang yang sakit boleh
melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Puasa orang yang ada di Indonesia mungkin akan berbeda dengan puasa orang yang tinggal di negara di mana tidak ada matahari tenggelam, atau di negara yang sepanjang hari malam terus. Kondisi ini akan berbeda satu dengan yang lainnya. Inilah yang membuat bahwa agama kita diturunkan dengan penuh kasih sayang, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bahwa umatnya menjalankan hambanya menjalankan syariatnya dengan baik, dengan tuntunan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, walaupun berbeda satu dengan yang lainnya. Dan hikmah yang terakhir yang ingin sampaikan bahwa dalam agama ada kondisi ideal, ada kondisi opsional. Dalam konteks tahajud misalnya, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu indah, begitu tinggi derajat orang yang melakukan ibadah sholat tahajud. Tetapi jangan lupa bahwa di ayat lain Allah faham, Allah sadar bahwa ada di antara hambanya yang mungkin tidak bisa berlama-lama ketika malam bertahajud. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard. Di antara hamba Allah ada yang sakit, ada yang keesokan harinya harus mencari nafkah, maka Allah memberikan solusi sebagai penggantinya. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah Al-Quran semampu yang bisa kalian baca. Dan pelajaran lain bahwa Muallim Syafi'i Az-Zami ketika mengatakan bagi saya hukumnya haram, sedang mengajarkan bahwa kondisi ideal harus jadi terapkan untuk diri kita. Kalau ada kondisi ideal dalam beragama, terapkan dalam diri kita. Sementara kondisi opsional yang mungkin orang lain tidak bisa tinggalkan, silahkan kita boleh menilai orang lain dengan kondisi opsional. Jangan sebaliknya, kita menerapkan kondisi opsional dalam beragama untuk diri kita. Sementara ketika melihat orang lain kita nilai dengan kondisi ideal, sehingga terjadilah fanatisme, terjadilah saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah khutbah yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, bisa kita wujudkan wajah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin, yang bersifat hanafiyatus samha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul masduq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamina wa hujjatina wa maulana Muhammadin النبي المحبوب وعلى آله وصحبه ذوي الكرم والجود. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها، فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.